Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Engkong Pencari Damai alias Kong Swijaya. Eh, Engkong, terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton konten-konten Engkong, yang masih setia menjadi subscriber Engkong. Sesuai dengan judul, mulutmu harimaumu, jari jemarimu akan membawamu pindah ke hotel Prodeo. Udah, sekarang kau langsung ya. Tar deh, tunggu bentar. Oke, kau hanya ingin memberitahu dan memastikan hari ini engkau pastikan engkau akan OTW melapor ke Polres perihal ketidaknyamanan engkau yang dilakukan oleh tetangga pendengki ya, atas penghinaan-penghinaan terhadap engkong, fitnah-fitnah terhadap engkong, penghinaan-penghinaan terhadap keluarga engkong, ibu engkong maksudnya, fitnah juga terhadap ibu engkong. Pasalnya banyak sebenarnya yang akan engkong ajukan pelaporannya. Ini juga udah berjalan, udah berbulan-bulan engkong sabarin ya. Engkong udah pernah lapor sama periode RT yang dulu, juga sama dia disepelekan. Bahkan ibu engkong turut andil, turun tangan, langsung mendatangi rumahnya dia, memberikan ultimatum, jangan coba-coba sekali lagi, tetap dia lakukan. Dan yang terakhir, RT yang periode sekarang pun disepelekan sama dia, padahal udah ultimatum juga, tapi sama dia disepelekan. Jadi ya sekali lagi kau lanjutkan penghinaan terhadap engkong ya, fitnah-fitnah, bukan hanya terhadap engkong, terhadap ibu engkong dan keluarga engkong. Jadi ini udah saya engkong pastikan akan membuat laporan ke Polres, dan engkong jamin pihak kepolisian pasti langsung menindaklanjuti. Kenapa? Karena dia sudah banyak melanggar ya, pencemaran nama baik terhadap engkong, penghinaan, fitnah, pelanggaran undang-undang ITE. Ya, kenapa engkong bilang pelanggaran undang-undang ITE banyak? Engkong ambil contoh satu. Dia pernah mengambil foto engkong, dia taruh di profil channel YouTube-nya dia. Terusnya di situ juga dinamakan channel YouTube-nya Engkong Pengemis YouTube. Engkong punya itu buktinya. Ya, orangnya dia juga. Yang terakhir, engkong udah simpen, jadi semua bukti engkong punya. Ya udah engkong SS maupun engkong copy paste. Yang terakhir, beberapa hari yang lalu dia mengancam akan mengambil seluruh video-video engkong. Dia akan buat channel dari video-video engkong, dengan maksud video-video engkong itu dijadikan video mengemis. Engkong punya buktinya. Dan yang lebih gilanya lagi, dia lakukan itu, dia coba menyusup ke channel engkong, dengan kata lain mau menghack channel engkong. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang mengkong, dia tidak tembus menghack video engkong. Engkong punya bukti itu, punya buktinya, engkong punya bukti itu ya. Engkong lanjut ya. Dia juga merendahkan hukum. Dia selalu katakan, mana undang-undang ITE yang lu sebut-sebut terus, nggak terbukti itu. Padahal udah jelas dia melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkannya itu di medsos, di konten-konten engkong. Itu udah pelanggaran undang-undang ITE. Apalagi dia sudah mengambil foto engkong, dijadikan foto profil dia. Terusnya di situ juga nama channelnya ditulis sama dia, nama channelnya adalah Engkong Pengemis YouTube. Itu udah pelanggaran undang-undang ITE ya. Dia mengancam akan menyomot video-video engkong untuk dijadikan dia akan buat channel
menjadi channel pengemis. Itu juga engkong udah punya buktinya. Dia udah merendahkan hukum. Yang terakhir, dia juga menyepelekan aparat kepolisian. Dia ucapkan begini, bahkan dia mengajak salah satu viewers engkong, saya engkong nggak sebutin namanya ya, biarin aja titik-titik, dia bilang gitu ya, biarin aja titik-titik, itu maksudnya titik-titik itu viewers engkong yang dibujuk sama dia, diajak lapor kepada polisi. Emangnya dia pikir lapor polisi itu gratis? Dia bilang gitu. Emang dia punya apa? Makan aja masih ngemis. Dia bilang begitu. Makan aja masih ngemis, itu dia ngarah ke engkong. Makan aja masih ngemis, apalagi lapor polisi, paling-paling juga nanti ngemis-ngemis sama polisi. Yang jadi tanda kutipnya, biarin aja lapor ke polisi. Emang lapor polisi nggak pakai duit? Ya itu ingat. Emang lapor polisi, terusnya dia bilang begini lagi, emang dia punya apa? Makan aja masih ngemis-ngemis. Jadi intinya dia sedang membuat image bahwa kalau orang miskin itu tidak berhak lapor polisi, kalau walaupun orang miskin itu teraniaya. Dia sedang membuat image bahwa polisi itu mata duitan. Hati-hati untuk si pendengki, ya, hati-hati untuk si tetangga pendengki ini. Itu pasal, dan lu pasti bakalan dikejar biar ke ujung langit sekalipun oleh seluruh kepolisian Indonesia. Percaya sama gue, lu udah membuat image jelek terhadap institusi kepolisian. Dan untuk netizen penonton yang lain, jangan terprovokasi oleh berita apapun, oleh siapapun. Ya, kita sebagai warga negara berhak melaporkan ke polisi atas tindak kejahatan yang menimpa kita. Kita lapor polisi itu bukannya milik orang kaya. Lapor polisi setiap warga negara itu berhak, dan pasti ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kalau ada orang segelintir orang yang mengatakan sama seperti si tetangga pendengki ini, berarti informasi yang mereka sebarkan itu adalah apa? Menyesatkan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Untuk yang lain juga hati-hati. Nggak usah takut untuk melapor ke polisi. Dan percayalah, kepolisian pasti akan menindaklanjuti laporan kalian. Pasti, dan dijamin. Sebagai contoh, 2016-2017, engkong pernah laporkan seseorang. Ada 2 kali ya, dua orang ya, engkong laporkan, ditindaklanjuti kok oleh pihak kepolisian tanpa uang serupiah pun, ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan dia akhirnya berpindah tempat. Yang saya orang yang engkong laporin berpindah tempat tuh ke Hotel Prodeo yang gratis, tinggal menginap di sana, dapat makan gratis pula, dan dapat olahraga tinju gratis semuanya. Tinggal di Hotel Prodeo gratis, dapat makan gratis, latihan tinju tiap hari gratis gitu. Ya, itu aja yang kong pesan ya. Kalian netizen kong jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menelan informasi yang menyesatkan. Contohnya yang udah kong bilang ya, kita semua warga negara Indonesia berhak melapor ke polisi atas tindakan orang lain yang merugikan kita.
Kita berhak, walaupun kita orang miskin, kita berhak melapor ke polisi, dan polisi itu pasti akan menindaklanjuti laporan kita. Percaya deh itu. Ya, jangan sekali-sekali kalian menelan mentah-mentah informasi-informasi yang menyesatkan. Seperti yang sudah dia sebar juga nih si tetangga pendengki ini mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Dan ini engkong tutup langsung ya. Engkong jamin hari ini juga engkong buat laporan ke kepolisian, ke Polres atas tindakan-tindakannya dia yang udah engkong sebut tadi terhadap engkong. Kalau engkong bilang kenapa dilaporin sih kong, kasihan kan, justru karena engkong kasihan sama dia, dan engkong udah coba sabar, udah dari berbulan-bulan yang lalu dia melakukan kejahatan psikis terhadap engkong. Dari periode ketua RT yang dulu engkong udah laporkan ke RT, tapi tidak digubris sama dia. Dari terus yang kedua, ibu engkong mengsomasi dia, langsung didatengin ke rumahnya dan dihadapkan juga orang tuanya, juga tidak digubris. Yang ketiga, ultimatum dari RT yang sekarang pun tidak digubris sama dia. Engkong tambahin, kemarin engkong somasi dia melalui WA, ya, dengan harapan dia datanglah ke sini, lu minta maaf, tapi tidak digubris sama dia. Artinya hari ini ya engkong akan laporkan ke polisi, ke Polres khususnya, karena ini mungkin ditanganinya, yang bisa menangani ini adalah Krimsus, kriminal khusus, karena di sini ada pelanggaran undang-undang ITE. Jadi ke Polres mungkin ya, lebih tepatnya lapornya ke Polres, karena mungkin di Polres ada Krimsusnya kan, gitu ya teman-teman. Insya Allah nanti sore videonya ini engkong upload. Itu aja yang bisa engkong katakan buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman para subscriber engkong, para viewers setia engkong. Ya, terima kasih. Dan pesan engkong untuk siapapun, biar kalian pejabat, biar kalian orang kaya, jangan pernah menghina siapapun, memfitnah siapapun, menyakiti siapapun. Karena bukan hanya hukum yang melarang, agama apapun juga melarang itu. Hukum di Indonesia khususnya juga mengambilnya dari apa? Dari agama. Makanya hukum Indonesia itu persis seperti hukum di agama kita. Seperti itu aja teman-teman. Ya udah itu aja. Terima kasih engkau ucapkan untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.